Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Menghormati sesama dengan saling menjaga kesehatan kita. Hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus dan telah memberi kita tempat di surga bersama dengan Dia. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Bagi siapa nanti harta yang telah kusediakan itu. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema waspada terhadap ketamakan. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kejadian keluarga berantakan karena harta warisan. Mulai dari surat wasiat dipertanyakan, pembagian yang tidak adil atau rata bagi satu atau lebih anak-anaknya, pemalsuan tanda tangan dalam penjualan, atau kasus sertifikat ganda untuk tanah warisan yang sama. Karena kasus-kasus demikian, sesama saudara bisa saling menyalahkan, timbul kebencian, ada rencana kejahatan, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ada anak tega menghilangkan nyawa orang tua. Ada orang menghabisi nyawa saudara. Itu semua karena harta warisan. Harta warisan menjadi sumber malapetaka jika tidak dikelola secara bijaksana oleh anggota keluarga. Kenapa warisan bisa menjadi persoalan? Kenapa uang bisa merusak persahabatan? Kenapa kekayaan menimbulkan pertengkaran, kebencian, kekerasan, dendam, bahkan sampai pembunuhan? Semuanya tidak lain karena ada ketamakan dalam diri orang. Nafsu ketamakan menjadikan orang serakah, menginginkan lebih dari apa yang menjadi hak atau bagiannya. Nafsu ketamakan membuat orang mata gelap, sehingga segala hal bisa dilakukan, termasuk yang bahkan tidak masuk akal. Nafsu ketamakan bisa membuat orang nekat sampai tega menghilangkan nyawa sesama. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, nafsu ketamakan tidak datang dengan sendirinya pada seseorang. Hal itu biasanya terpupuk sedikit demi sedikit, bahkan bisa jadi sejak masa kecil. Ketamakan bisa bermula dari anak yang selalu dituruti apapun yang diminta, tanpa disertai dengan pengertian dan pemahaman akan baik dan buruk untuk hidup kemudian. Ketamakan bisa berkembang ketika anak-anak dibiarkan
selalu menangnya sendiri di antara orang lain. Apalagi ketika anak pengen apa-apa yang menjadi milik temannya selalu dibiarkan. Ketamakan tumbuh subur bila pergaulan orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang hidupnya konsumtif. Apa-apa ingin dimiliki. Nafsu ketamakan membuat orang sulit bersyukur atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan. Orang serakah tidak melihat apa yang ada di depan mata, tapi memikirkan apa yang belum ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Tidak jarang timbul cara-cara yang tidak benar bila tidak ditemukan cara mendapatkannya secara wajar. Bisa juga orang ini selalu inginnya bergaul dengan orang-orang kaya supaya mendapatkan keuntungan dari relasinya itu. Padahal sebenarnya ada maksud tersembunyi dari model bergaulnya. Satu yang pasti, orang tamak selalu mencari keuntungan secara pribadi. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kepada kita supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Yesus berbicara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Meskipun berlimpah-limpah harta, ketamakan tetap akan membuat orang selalu merasa kurang, terus mengingini yang lebih besar atau lebih banyak, padahal itu sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Ketamakan harus dilawan dengan sikap penuh syukur kepada Tuhan. Seperti apapun, anak Tuhan harus senantiasa bersyukur atas segala hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Keutamaan ugahari hidup apa adanya akan menjadikan kita tulus dalam bersyukur dan penuh sukacita atas hidup yang kita jalani. Akhirnya, mari kita jangan tamak. Kita bersyukur atas apapun yang Tuhan beri. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.